Sudah. Selamat sore, mohon izin Pak Bin. Ya. Ini saya mau minta tolong Pak. Saya mau minta tolong Bapak sebagai narasumber untuk wawancara saya dalam penelitian tesis S2 Pak. Jadi tesis S2 saya itu temanya tentang corporate governance dengan pengaruhnya terhadap reputasi dan juga public trust di lingkungan Bea Cukai Semarang. Jadi yang pertama ingin saya tanyakan dalam kapasitas Pak B sebagai pimpinan tertinggi di Bea Cukai Semarang. Jadi kan semenjak reformasi birokrasi itu kan kita sudah menerapkan good corporate governance ya Pak. Namun beberapa waktu belakangan Pak, karena adanya beberapa kasus baik dari oknum pegawai ataupun dari barang-barang kiriman ataupun importasi itu kan Pak, secara tidak langsung kan mempengaruhi reputasi kita ya Pak secara umum Pak. Nah, menurut Bapak secara umum bagaimana Pak pandangan masyarakat sekarang yang Bapak rasa sebagai pimpinan tertinggi reputasi kita Bea Cukai Semarang di mata masyarakat? Ya. Kalau saya melihat sebagai pimpinan ya di Semarang ya, kan Semarang ini kan wilayahnya luas dan selama ini kita juga berinteraksi ya, wilayah Semarang kan Bea Cukai Semarang itu ya Semarang Kota, Semarang Kabupaten, Demak, Grobogan, Purwodadi, Solotigo sampai mana Kendal. Alhamdulillah saya merasakan pandangan mereka itu masih positif terhadap Bea Cukai. Dari baik itu terutama dengan teman-teman di instansi pemerintah maupun masyarakat umum. Kenapa saya bisa bicara gitu? Karena kan kita itu kan dalam melakukan kegiatan proses bisnis baik itu pelayanan pengawasan itu semuanya terukur. Artinya terukur, kita punya SOP, kita punya ketentuan-ketentuan yang insya Allah itu dilaksanakan oleh teman-teman. Nah, tetapi lebih dari itu, selain masalah yang terukur juga kita itu dinilai oleh masyarakat. Penilaian kita apa? Kita tiap semester itu ada yang namanya SKPJ, survei kepuasan pengguna jasa. Yang kedua, bukan hanya SKPJ saja, kita punya SKM, survei kepuasan masyarakat. Nah, dari dua survei itu kan sebenarnya alat untuk mengukur kita ya, apakah survei kita itu, apakah survei itu bisa menggambarkan kondisi kita. Saya yakin bisa, karena apa? SKPJ karena memang itu stakeholder yang kita layani. SKM masyarakat umum yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan proses bisnis kita, dia ikut menilai. Dan dari hasil SKPJ alhamdulillah kita masih rata-rata kalau skala 1 sampai 5 kita itu masih sekitar 4,5. Itu kan artinya kan mereka masih baik. Nah, untuk SKM mereka yang beropini miring terhadap Bea Cukai Semarang khususnya alhamdulillah sampai saat ini tidak ada. Jadi yang namanya good governance, good corporate governance itu memang sangat perlu, sangat sudah menjadi keniscayaan lah. Tetapi kan itu tidak bisa kita hanya menyampaikan bahwa kami sudah bersih, kami sudah bisa melayani, tetapi kita harus minta konfirmasi kepada satu pelaku usaha yang menggunakan jasa kita, yang kedua adalah masyarakat, dan dua-duanya sudah kita lakukan. Nah, satu hal lagi bahwa di Bea Cukai khususnya Semarang ini kan kita juga akan melakukan bukan kontestasi, tetapi akan melihat apakah benar-benar Bea Cukai Semarang ini bagus atau tidak. Kita saat ini sudah ada secara formal, kita termasuk WBK, wilayah wilayah bebas dari korupsi. Bangunan Yuna Integritas sudah kita bangun. Alhamdulillah kita dapat itu sebagai bukti nyata formal bahwa ternyata dalam proses bisnis kita clear. Nah, tetapi bagaimana dengan proses pelayanan? Apakah kita ini hanya bebas korupsi aja, tidak terima apa-apa dan yang lain-lainnya, tapi kita bagi pelayanannya, apakah pelayanannya juga baik atau hanya sekedarnya? Kita yang sekarang namanya BPPN, pembangunan Yuna Integritas melalui wilayah bersih melayani, birokrasi bersih melayani, dan alhamdulillah sekarang kita sudah berproses sampai situ. Nah, saya rasa dua
dua hal, pertama dengan survei, yang kedua dengan kita mendapat predikat itu, tentunya ini sudah cukup bagi Bea Cukai Semarang bahwa oh ternyata kita ini sudah berusaha untuk maksimal melakukan perbaikan, dan dari kepuasan pengguna jasa, kepuasan masyarakat, kita bahasanya tidak ada komplain, itu ya artinya mereka juga masih percaya kepada Bea Cukai. Nah, soal tadi masalah barang kiriman, soal tadi masalah PMI, itu ada kasuistis. Jadi mereka masyarakat juga tidak sudah bisa membedakan ini permasalahan yang sebenarnya seperti apa. Jadi tidak mengenerate istilah bahasa Jawa ini jogja-kuliah semuanya jadi sama. Iya, tadi kan sudah Bapak sampaikan ya, kalau misalnya wilayah pengawasan kita itu kan sangat luas, dan itu juga dibagi dengan pegawai-pegawai yang berada di tempat pengawasan tersebut, Pak. Bagaimana Bapak sebagai pimpinan tertinggi dalam Bea Cukai Semarang, Pak, memastikan bahwa setiap anggotanya itu dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan standar yang berlaku? Ya, jadi kita ini kan dalam sistem pemerintahan kan selalu ada kontrol, ada laskar dan yang lain-lainnya. Tapi kalau di Bea Cukai sendiri, itu kita sudah lebih detail dengan adanya teman-teman kepatuhan internal. Tentunya ini sangat membantu karena apa? Mereka yang akan memberikan penguatan. Penguatannya apa? Ya mereka melakukan spot check ke lapangan. Mereka juga sekarang dengan teknologi untuk untuk kehadiran pegawai itu dengan geotek dan yang lain-lainnya, itu sudah sangat membantu kita untuk melakukan pengawasan. Artinya apa? Artinya bahwa untuk bisa meyakini teman-teman itu disiplin, pertama disiplin itu ya masalah waktu kerja, itu bisa kita punya toolnya ya tadi dengan disiplin. Yang kedua, untuk apakah yang bersangkutan itu memang benar-benar melaksanakan pekerjaan atau tidak, kita juga punya mekanisme dengan penugasan pada unit kepatuhan internal untuk spot check dan yang lain-lainnya. Spot check itu bukan memberikan punishment, tapi memberikan penguatan kepada teman-teman bahwa teman-teman ini kan terpisah jauh dari kantor, sehingga kehadiran kita ke sana itu bisa lebih membuat teman-teman itu merasa bahwa dia tidak sendirian. Makanya kita berikan namanya penguatan. Nah, terus terkait dengan masalah attitude dan yang lain-lainnya, selain dari Bea Cukai Semarang sendiri, kita ini kan ada unit vertikal di atasnya. Teman-teman Kanwil juga setiap bulan melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang lebih sama untuk melakukan kunjungan-kunjungan ke perusahaan, karena internal ya tentunya yang disasar adalah pegawai kita. Nah, mereka juga punya mekanisme untuk meyakinkan bahwa pegawai itu di sana itu kerja beneran atau hanya elek-elekan. Yang kedua juga apakah di sana itu mereka melakukan hal-hal yang liar di luar kontrol atau tidak, mereka juga punya toolnya. Jadi saya bisa lebih meyakini bahwa pegawai-pegawai saya itu akan seperti apa itu sudah masing-masing pegawai insya Allah sudah terprofilir. Pak, ini kan dari penelitian yang sudah saya lakukan ya Pak. Jadi ketika saya bertanya kepada pengguna jasa Pak, itu mereka cenderung lebih positif terhadap reputasi dan juga trust kepada Bea Cukai Pak. Sementara untuk masyarakat umum itu sentimennya masih negatif Pak. Menurut Bapak, apakah adanya perbedaan pengetahuan Pak tentang dunia Bea Cukai sendiri itu berpengaruh Pak, atau mungkin itu tidak ada pengaruhnya tapi ada pengaruh dari hal lain? Ya, pasti itu ada pengaruhnya. Kenapa pengguna jasa itu ya saya melihat pengguna jasa akan lebih familiar dengan Bea Cukai. Karena kenapa? Kita berinteraksi tiap hari, sehingga mereka tahu apa yang dilakukan oleh Bea Cukai. Bahkan perubahan ke arah perbaikan, mereka pasti akan akan tahu duluan. Oh ternyata sekarang pelayanannya yang dulu manual sekarang sudah bisa menggunakan online. Oh ternyata dulu yang pemeriksa itu harus dijemput atau di mana, oh sekarang sudah menggunakan
kendaraan dinas dan mereka bekerja secara profesional, itu yang merasakan atau pengguna jasa. Nah, sedangkan masyarakat umum ini kan ya heterogen ya, artinya ada yang mengerti tentang proses bisnis bea cukai, ada yang hanya tahu oh bea cukai itu punya kalau bea cukai itu pokoknya wah lah zaman dulu. Ada hal yang tidak mau tahu atau tidak tahu. Tentunya yang heterogen ini penilaiannya kan akan berbeda-beda hanya sebatas pengamatan dan pengetahuan mereka. Jadi terkait dengan pemahaman itu ya memang pengetahuan itu penting. Nah, makanya itu jadi tugas penting kita buat bea cukai untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat umum melalui sosialisasi, baik itu sosialisasi terkait dengan masalah tugas dan fungsi kita sebagai bea cukai maupun sosialisasi hal-hal yang khusus. Hal yang khusus misalnya apa sih? Kalau yang umum kan apa sih tugas bea dan cukai? Kan kita punya 4 itu kan, revenue collector, representator, terus industrial assistant, community protector. Itu harus ditransformasikan, ditransfer lah kepada masyarakat. Paling tidak bea cukai seperti ini. Yang kedua ada hal yang khusus, misalnya dengan tusi kita, rokok ilegal dan yang lain-lain, sehingga orang akhirnya mengerti bea cukai itu ternyata bukan sekumpulan orang-orang yang yang hanya mempersulit kesannya ya, mempersulit orang mau pulang atau berangkat ke luar negeri. Ya tadi pemahaman sangat berpengaruh, pengetahuan sangat berpengaruh, dan jelas interaksi juga akan sangat berpengaruh. Jadi kan GCG sendiri mungkin di Kementerian Keuangan itu kan mulai digalakkan semenjak adanya reformasi birokrasi. Yeah. Mungkin selama pengalaman kerja Bapak di Bea Cukai atau Kementerian Keuangan sendiri Pak, ada perubahan signifikan Pak? Misalnya sebelum reformasi birokrasi atau setelah reformasi birokrasi seperti apa? Ya, reformasi birokrasi ini kan memang suatu keniscayaan keharusan yang perubahannya sangat signifikan. Saya masuk bea cukai tahun 97 ya, 97 masuk bea cukai dengan sekarang sangat-sangat jauh berbeda. Dan alhamdulillah saya mengikuti semua proses hingga saat ini. Kenapa saya rasakan perbedaan? Perbedaannya terkait dengan pertama masalah SDM, mungkin masalah sumber daya manusia. Dulu sebelum reformasi birokrasi, yang namanya kegiatan-kegiatan ini kan lebih banyak yang kolosal, manual. Misalnya nih, ada kontainer keluar, kalau dulu belum ada segel mulai dari pelabuhan sampai ke perusahaan untuk meyakinkan bahwa kontainer itu tidak belok. Berapa tenaga SDM yang harus dikeluarkan untuk pengawalan? Sekian itu. Nah ini juga nanti akan memunculkan suatu hal yang tidak baik ya, karena jumlah SDM kita dengan jumlah yang harus dilakukan pekerjaan itu kan banyak. Akhirnya waktu itu mulailah ada yang namanya segel sebagai pengganti pengawalan, sehingga SDM kita juga sudah terserah atau tidak terserah terlalu banyak, bisa dimanfaatkan yang lainnya. Terus yang kedua, sekarang sudah ada yang namanya ESIL, ya kan? ESIL, ini kan sudah tambah lebih memudahkan dan lebih bisa mengurangi jumlah SDM. Ini baru dari satu sisi saja ya, reformasi dalam hal memastikan barang itu masuk ke sebuah tempat gitu ya. Itu sudah berapa SDM yang terpengaruh. Begitu SDM tentunya akan bicara masalah anggaran. Kalau sudah bicara masalah anggaran, tentunya kita juga bicara masalah efisiensi dan yang lain-lainnya. Itu hanya dari satu sisi. Kalau untuk birokrasi secara keseluruhan, ya kita ini yang reformasi di birokrasi ini mulai sudah mengarah kepada fungsi kita. Kalau dulu kan kita lebih bangga kepada struktural kita. Sekarang dengan adanya delayering yang dulu pejabat-pejabat kasubsi, pejabat disetarakan dengan eselon 5 ya, dan ini sekarang sudah menjadi fungsional, itu sudah semakin lebih kita itu pada fungsinya, bukan kepada status kita. Terus yang kedua terhadap pelayanan sekarang lebih
modern, kita benar-benar bisa memanfaatkan IT. Tentunya kalau sudah memanfaatkan IT, ya birokrasi ini lebih cepat tentunya. Yang kedua lebih terukur, dan yang ketiga tentunya itu bisa juga menghindari terjadinya penyalahgunaan fraud atau yang lain-lainnya bila kita dibandingkan dengan pertemuan secara langsung. Jadi memang saya rasa sudah signifikan perubahannya sejak saya hampir 20 berapa ya, 25 lebih ya tahun bekerja di bea cukai. Nah ini Pak, kan salah satu penerapan, maksudnya tujuan penerapan dari good corporate governance tadi kan ialah membangun citra atau reputasi yang baik, ya, baik untuk tujuan akhirnya. Tapi sebelum menuju ke situ kan kita sebelum punya reputasi yang baik kan kita harus merangkul kepercayaan daripada masyarakat. Kalau menurut Pak Gus sendiri, langkah-langkah yang kita lakukan saat ini apakah sudah efektif atau mungkin ada beberapa langkah-langkah yang belum maksimal kita lakukan? Ya, kalau saya sih saat ini sebenarnya bea cukai ya khususnya tidak kurang-kurang. Itu sebenarnya kalau kita bicara 1 sampai 5, efektivitas kita sih sudah di atas 4 ya. Tapi memang perlu dijaring lagi engagement kita, terutama kita terkait dengan masalah sinergi. Kalau dengan masyarakat luas sepertinya stakeholder ya, mestinya kita sudah lebih lah dari ekspektasi mereka. Tetapi sekarang yang kita butuhkan itu adalah masalah sinergi antar institusi, sehingga kita bisa menghasilkan apa ya, suatu produk layanan kepada masyarakat itu benar-benar mereka bisa rasakan. Nah, contoh ya, kita yang butuh sinergi ini kan ya juga sekarang juga ada masalah apa UMKM ya, bukan masalah apa namanya, ada pekerjaan tambahan terkait dengan masalah UMKM. Orang yang dulu kan nggak ngerti, yang mana kok biar juga sekarang ngurusin UMKM. Padahal UMKM itu kan sudah ada menterinya sendiri. Tetapi apa yang menjadi penting di kita ya? Kita dengan kejadian COVID 2 tahun kemarin itu kan benar-benar menghancurkan perekonomian kita. Nah, akhirnya muncullah BLT yang sifatnya sporadis untuk memberikan bantuan langsung. Nah, saya melihat bahwa menteri kita, Ibu Menteri ini luar biasa, karena kan Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara ya. Yang namanya bendahara itu bagaimana dia memperoleh, mengelola dan membelanjakan. Nah, kalau BLT terus kan nanti uang habis hanya untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif. Sementara berdasarkan dari data yang ada, pelaku usaha informal UMKM ini kan yang paling bisa bertahan. Nah, akhirnya beliau memutuskan untuk bea cukai di bawah Kementerian Keuangan untuk peduli dengan UMKM. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau UMKM-nya kuat itu, jadi tidak perlu lagi atau mengurangi jatah BLT, tetapi bisa untuk mengembangkan yang ada di UMKM itu. Nah, permasalahannya apa? Kita tidak bisa bersendiri di situ, karena UMKM itu kan pengelolanya, ansungnya yang tahu persis kan sebenarnya pemerintah daerah. Nah, ini yang saya maksud, kita perlu adanya sinergi engagement dengan salah satunya contoh dengan pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah itu bisa menyampaikan data-data apa sih yang terkait dengan UMKM yang diperlukan. Kita juga bisa memberikan asistensi Kementerian Keuangan secara keseluruhan ya, karena kan Kementerian Keuangan ada pajak, ada anggaran, ada perbendaharaan, juga bisa memberikan sumbangan apa yang ada di situ. Tentunya sumbangan bukan dalam bentuk uang, tapi peningkatan kompetensi. Makanya sekarang banyak kita di tiap kantor bea cukai itu kan ada ibu yang khusus terkait dengan UMKM, tetapi ibu itu tidak bisa berdiri-sendiri tanpa kita koordinasi dengan teman-teman pelaku setempat. Itu kira-kira yang masih perlu dikuatkan adalah sinergi engagement kita dengan para pemangku kepentingan, sehingga tujuan dari kita, dari pemerintah khususnya melalui bea cukai itu bisa tercapai. Ya Pak, ini kan sudah banyak kayak yang kita lakukan ya Pak, seperti asistensi UMKM yang Bapak sampaikan tadi Pak. Nah ini menurut Bapak metode apa atau cara yang efektif
bagaimana cara kita mempromosikan hal-hal yang sudah kita lakukan itu ke masyarakat ini, Pak. Dampaknya supaya citra kita menjadi lebih baik. Ya. Kalau saya kan melihat masyarakat itu akan percaya kalau sudah ada bukti. Saya rasa semua akan percaya kalau sudah ada bukti. Nah, kalau saya punya strategi bahwa kita harus benar-benar mengolah fokus kepada selain sosialisasi ya. Tadi kan kita punya sosialisasi, punya asistensi dan yang lain-lainnya. Tapi seiring paralel dengan itu kita harus sudah punya strategi untuk bisa mengabulkan UMKM. Satu saja itu sudah bisa sesuai dengan tujuan kita dan itu bisa dipublish ke masyarakat kan. Saya beri contoh ya, tapi contoh ini bukan saya saat di Semarang. Sebelum saya di Semarang itu kan pas pandemi. Habis pandemi itu bagaimana ya tadi masalah UMKM. Kami di Bea Cukai waktu itu garap masalah UMKM. Karena kita ini lebih kegiatannya kepada masalah perdagangan internasional, tentunya saya harus bawa UMKM ini untuk bisa ke dunia yang lebih global. Nah, apa strategi saya? Satu, untuk di dalam sini sendiri saya harus mencari UMKM yang memiliki potensi ekspor. Oke, begitu kita sudah punya kekuatan untuk memberikan semangat mereka untuk berani ekspor, saya harus juga bisa mencarikan pembeli. Karena apa? Percuma kita bangun UMKM yang lain-lainnya kalau kita tidak punya. Lah, sesuai dengan tusi, bayar kita bayar yang harus di luar negeri. Karena apa? Kita punya kegiatan ekspor impor, tujuannya adalah mereka bisa global dan kita punya tambahan devisa walaupun hanya kecil ya. Apa yang saya lakukan ya saya harus punya komunikasi. Teman-teman di Bea Cukai itu ada yang menjadi atas di negara-negara yang seperti Hong Kong, Singapura, Brussels. Nah, kita komunikasi dengan teman-teman yang ada di luar negeri. Kalau kita punya program seperti ini, dan ternyata teman-teman yang di sana pun sebenarnya juga punya tugas untuk bagaimana bisa memasarkan produk Indonesia ke luar negeri. Hanya saja mereka sampaikan ini belum pernah ada nyambungnya, sehingga dengan adanya komunikasi itu akhirnya kita bisa yang dilakukan. Saya punya produk UMKM, bisa nggak saya kirim ke tempat Anda dan Anda bagaimana caranya untuk bisa meneruskan bayar. Ternyata mereka bisa berbaik, dia bisa membuat pameran di Hong Kong, mereka buat pameran di Jepang, mereka buat pameran. Waktu di Hong Kong, waktu itu atas perdagangannya itu namanya Pak Iqbal, atas keuangannya namanya Pak Bukhari Sirait. Alhamdulillah mereka berdua ini ya support. Mereka menggunakan pameran. Jadi produk-produk kita itu jangan berpikir bahwa produk itu adalah produk-produk yang mewah yang dibawa ke sana. Makanan, kaleng, terus ya makanan-makanan khas yang sifatnya sebenarnya kalau kita lihat kelihatannya sederhana. Kok seakan-akan apakah nanti laku atau di sana? Ternyata mereka punya pembeli. Dan pembeli yang ada di sana itu langsung dikomunikasikan. Akhirnya kita adakan yang namanya business matching. Business matching itu tujuannya adalah apa yang dibutuhkan pembeli, apa yang bisa disiapkan oleh pelaku usaha yang ada di sini. Karena saya juga waktu itu tidak mau mereka bisa kirim, tapi begitu nanti ada permintaan yang lebih besar di sini tidak. Nah, itu pengalaman saya business matching dengan buyer di Hong Kong yang difasilitasi oleh Atase, dan saya di Bea Cukai dengan teman-teman pelaku UMKM yang barangnya sudah sampai sana. Mereka terjadi dialog. Di saat dialog itu saya lepas mereka untuk dialog. Ternyata dari sekian banyak ada yang diambil oleh buyer, dan buyer itu ngomong, saya beli ini bukan untuk konsumsi di Hong Kong, tetapi saya beli ini adalah nanti akan saya kirim lagi ke daerah Turki sama ke Eropa Timur. Jadi saya butuh sekian-sekian, tolong kualifikasi yang ini misalnya kadar gulanya dikurangi dan yang lain itu sampai ada yang sujud syukur. Karena apa? Karena dia nggak percaya produknya bisa sampai
luar negeri dan diterima di luar negeri. Selama ini kita nggak pernah punya sampai sejauh itu. Nah, itu yang akhirnya apa? Mereka percaya tuh bahwa ternyata ya juga itu real. Dan itu kalau kita hanya diam saja, orang lainnya nggak akan kita tahu. Artinya kita publish lalu dengan teman-teman media ini loh, kita sudah bisa melakukan ini sehingga masyarakat umum bisa melihat, bisa membaca, dan dari situlah akhirnya publikasi kita itu kita bisa memberikan keyakinan kepada satu pemerintah setempat, yang kedua kepada masyarakat khususnya pelaku usaha bahwa ini loh ternyata ekspor itu mudah, ternyata kita bisa melakukan ekspor. Nah, sehingga kami waktu itu punya tagline lah, UMKM berani ekspor karena ekspor itu mudah. Mudahnya apa? Ya, dari sosialisasinya, dari asistensinya kita lakukan. Tapi satu harus ada wujudnya. Kalau nggak ada wujudnya hanya sosialisasi terus selesai. Nah, itulah yang bagaimana kita bisa membangun kepercayaan masyarakat pada ya juga salah satunya seperti itu. Nah, dalam lebih yang general lagi, misalnya kita terkait dengan masalah good governance, ya, corporate governance ya, untuk mereka percaya bahwa kita ini memang benar-benar bekerja dan ya, tentunya masih integritas kita yang kita ngomong integritas, tapi ternyata dalam kehidupan sehari-harinya masih dilihat masyarakat masih selengean, masih seenaknya sendiri yang bertentangan dengan omongan, yaitu tambah mengacaukan pandangan masyarakat kepada kita. Saya rasa itu. Ini yang terakhir Pak. Karena kita kan organisasinya objek dan subjek yang kita lakukan atau kita berikan pelayanan itu kan spesifik ya. Nah, menurut Bapak apakah reputasi yang baik secara umum di masyarakat itu penting, atau kita yang penting hanya reputasinya baik pada objek dan subjek kita saja? Maksudnya tujuannya tercapai tapi tanggapan masyarakat itu hal yang lain. Kalau saya merasa dua-duanya perlu, ya. Karena kita sudah sebaik apapun kerja kita, sebersih apapun kita, tapi kalau masyarakat masih menilai kita jelek, ya itu masyarakat yang lainnya pasti akan kita mencap kita jelek. Karena yang tahu kita itu bersih, kita itu bagus dalam memberikan pelayanan kan hanya stakeholder kita. Nah, stakeholder kita ini bagian dari masyarakat. Kita juga harusnya bisa menyampaikan kepada stakeholder gini, ya juga itu seperti ini. Karena kalau kita sendiri yang ngomong, kalah paling dia juga gumbal ngomong dan yang lain-lainnya. Tetapi kalau pelaku yang langsung berhadapan dengan kita bisa menyampaikan, itu baru hal yang luar biasa. Makanya kan kita beberapa strategi komunikasi kita, misalnya ada komplain masyarakat dan yang lain-lainnya, kan kita selalu datangi. Apa sebenarnya yang terjadi? Karena itu untuk menyamakan pemahaman mereka dengan ketentuan yang dan faktanya setelah kita datangi mereka paham, mereka mengerti. Jadi tidak hanya menjadi sebuah emosi yang tidak terselesaikan. Nah itu karena apa? Kita apalagi media sekarang, media sosial itu kan kadang ya kita harus hati-hati. Jadi mereka komentar bukan pada pokok permasalahan. Biasanya mereka komentar terhadap orang yang berkomentar. Ya kan? Permasalahannya sebenarnya sepele. Begitu orang berkomentar, ini dikomentari lain. Nah, kan? Permasalahan sebenarnya akhirnya jadi gila. Nah, itu yang penting. Kita perlu datang strategi komunikasi kita supaya apa? Good governance itu ya kita harus bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita itu seperti ini. Tetapi bukan hanya menyampaikan, kita buktikan bahwa kita memang benar-benar seperti ini. Nah, bukti itu apa? Ya kita bisa sampaikan, tapi yang lebih penting lagi ya, orang-orang yang bersentuhan dengan langsung bisa turut. Itu Pak, mungkin cukup sekian Pak. Terima kasih atas bantuannya dalam pelaksanaan ini Pak, penelitian tesis saya. Oke, makasih, sukses ya, selamat ya. Pak, saya izin foto dulu. Oh iya, foto sendiri tuh berdua kita. Foto berdua Pak. Oh iya, di mana kita?